Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahmi Ajid dari kelas 1C Prodi PJKR dengan NPM 22106310700062. Di sini saya akan mempresentasikan salah satu materi dari anatomi manusia, yaitu artologi. Dalam bahasa Yunani, artologi yang disebut dengan arton yang berarti sendi. Artologi merupakan cabang dari ilmu anatomi manusia yang menjelaskan tentang persambungan dan persendian dalam tubuh manusia. Persambungan adalah perhubungan dua buah tulang atau lebih. Pada persambungan sedikit sekali gerakan atau bahkan tidak ada pergerakan sama sekali. Persendian adalah perhubungan dua buah tulang yang lebih. Secara tidak langsung, pada persendian terjadi gerakan. Tulang kerangka pada tubuh manusia dewasa terdapat 206 buah yang dihubungkan oleh diantaranya connective tissue, ligamenta, cartilage, dan muscles. Persambungan dan persendian dalam tubuh manusia dibagi menjadi dua golongan, yaitu pertama, persambungan atau sinatrose. Pada persambungan permukaan, tulang yang dihubungkan hampir dihubungkan secara langsung dan diperkuat oleh jaringan ikat pada tulang kepala atau tengkorak. Hampir seluruhnya merupakan persambungan dan tak terdapat pergerakan sama sekali, terkecuali antara tulang rahang atas dan tulang rahang bawah. Dan ada 4 macam persambungan seperti suture. Persambungan ini terbentuk seperti bergigi supaya satu dengan yang lainnya saling mengisi. Contohnya, coronal suture yang menyambungkan dua tulang dahi dan ubun-ubun, dan sphenoidale suture yang menghubungkan tulang biji dan ubun-ubun. Yang kedua, scindylisis. Persambungan tulang ini dihubungkan satu dengan yang lainnya saling mengisi dan tulang ini berbentuk pipih. Contohnya seperti persambungan tulang rahang atas dan tulang langit-langit. Yang ketiga, gomposis. Pada persambungan tulang ini, tulang yang satu berbentuk taju, duri, dan yang lainnya merupakan kantungnya. Contohnya adalah persambungan antara gigi-gigi dalam tulang rahang atas dan tulang rahang bawah. Yang keempat, ada synchondros. Pada tulang ini, persambungan antara tulang satu dengan tulang lainnya dihubungkan oleh jaringan rawan. Persendian terdapat dua, yaitu persendian yang bergeraknya sedikit atau ampiatrose dan persendian yang dapat bergerak luas. Terdapat dua macam ampiatrose, yaitu symphysis. Pada persendian ini terdapat tulang yang dihubungkan oleh jaringan rawan dan tulangnya bentuk pipi dan agak tebal. Syndesmose berbeda dengan symphysis. Tulang-tulang pada syndesmose dihubungkan dengan jaringan ikat. Yang kedua adalah persendian yang dapat bergerak luas. Sebagian besar persendian yang ada pada tubuh manusia dibentuk oleh persendian ini. Tulang-tulang pada persendian ini tidak dihubungkan secara langsung karena permukaan bagian tulang yang dilapisi oleh jaringan rawan sendi dan dipisahkan oleh satu rongga sendi. Struktur diartrose pada umumnya terdiri dari yang pertama, ekstremitas artikularia, itu bagian ujung-ujung tulang yang dihubungkan. Bagian tulang ini dilapisi oleh kartilago artikular atau rawan sendi yang berbeda-beda tebalnya. Hal ini tergantung pada tempat yang menempatkan
mendapatkan tekanan karena fungsi tulang ini untuk menahan getaran. Yang kedua, setiap sendi dibungkus oleh selaput pembungkus sendi yang disebut selaput sendi atau simpul sendi atau kapsula artikular. Biasanya terdiri dari dua bagian lapisan. Yang satu berada di sebelah dalam dinamakan stratum sinovial atau synovial fluid yang berfungsi sebagai pelumas agar dataran sendi atap licin. Sedangkan yang satu lagi berada di sebelah luar yang dinamakan stratum fibrosum. Tiga di antara kedua atau lebih ujung tulang yang dihubungkan terdapat suatu ruangan atau rongga yang dinamakan ronde sendi atau capum artikular. Dan di dalam rongga sendi kadang-kadang terdapat rawan yang berbentuk cakram, dinamakan cakram sendi atau diskus artikular. Rawan yang berbentuk cakram diskus artikular berguna untuk memperluas kemungkinan gerak menahan atau mengurai tekanan atau getaran. Agar persendian tidak mudah lepas, sendi diperkuat oleh tali-tali pengikat atau ligamenta. Ligamenta terdapat pada sebelah luar kapsula. Nada juga yang terdapat di sebelah dalam kapsula. Contoh kapsula adalah ligamentum cruciatum anterior dan posterior pada sendi lutut. Yang kelima, pada persendian terdapat kantung-kantung Lender atau bursa mucosa yang berada pada capum artikular. Bursa mucosa pada suatu waktu tertentu mengeluarkan lendir untuk memperlicin persendian. Pembagian diartrose. Berdasarkan jumlah tulang yang dihubungkan, diartrose dapat dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, articulation simplex, yaitu suatu persendian yang dibentuk hanya dua buah tulang. Yang kedua, articulation compositis, yaitu suatu persendian yang dibentuk oleh dari dua buah tulang. Berdasarkan gerakan-gerakan yang dapat dilakukan pada diartrose dapat dibagi menjadi 6, yaitu yang pertama, sendi geser atau gliding joint. Gerakan pada sendi ini hanya bergeser dengan sumbu gerakan sejajar dengan kepanjangan tulang yang bergeser. Yang kedua, sendi engsel atau hang joint. Struktur ini hanya memberikan kemungkinan gerak pada satu bidang saja atau hanya kedua arah, dan gerakan ini dilakukan pada sumbu atau aksis yang melintang. Yang ketiga, sendi condyloid atau condyloid joint. Gerakan yang dapat dilakukan pada sendi ini adalah di antara fleksi, ekstensi, abduksi atau abduction, aduksi atau adduction, dan sirkumduksi. Yang keempat, sendi plana atau saddle joint. Sendi ini hampir serupa dengan sendi condyloid, sedikit berbeda dengan strukturnya. Kemungkinan bergeraknya sama dengan sendi condyloid, yaitu fleksi, ekstensi, abduksi atau abduction, aduksi atau adduction, dan sirkumduksi. Yang kelima, sendi putar atau pivot joint. Pada sendi ini gerakannya seolah-olah memutar sebuah poros atau sumbu, tapi putarannya kurang dari 360 derajat. Yang keenam, sendi peluru atau ball and socket joint. Sendi ini merupakan sendi yang paling luas gerakannya di antara kelompok diartrose. Sendi ini dibentuk oleh ujung tulang panjang yang bulat.
seperti bola yang kemudian masuk dalam mangkuk sendi yang menyerupai cawan. Gerakan yang dapat dilakukan oleh sendi ini adalah fleksi, ekstensi, abduksi, dan aduksi, rotasi, dan sirkumduksi. Pada dasarnya, gerakan pada diatrose dapat dikelompokkan ke dalam 3 gerakan, yaitu gerakan menggeser atau gliding movement. Gerakan ini sangat sederhana sekali. Sumbu gerakannya sejajar dengan tulang yang bergeser. Contohnya, gerakan pada articular intersapea dan articular intertarsal. Yang kedua, gerakan menyudut atau angular movement. Gerakan menyudut ini biasanya terjadi pada persendian yang dibentuk oleh tulang-tulang yang panjang, yang termasuk gerakan ini adalah fleksi, ekstensi, dan abduksi. Yaitu ada 3 poin. Yang pertama, fleksi adalah gerakan memperkecil sudut antara 2 tulang atau lebih pada satu persendian. Contohnya itu kayak gerakan siku Anda yang memperbesar dan memperkecil sudut lengan atas atau dengan lengan bawah. Poin yang kedua, ekstensi adalah gerakan meluaskan atau memperbesar sudut antara 2 tulang atau lebih pada suatu persendian. Contohnya seperti gerakan fleksi namun bersifat sebaliknya. Poin yang ketiga adalah abduksi. Ialah gerakan yang ke samping menjauhi garis tubuh. Contohnya adalah dengan mengangkat lengan ke samping menjauhi tubuh. Gerakan berputar atau rotation. Pada gerakan ini, tulang berputar mengelilingi polos gerakan. Apabila gerakan berputar ini kurang dari 360 derajat, gerakan ini disebut dengan berpilin atau torsion. Ada 2 gerakan rotasi yaitu endorotasi atau endorotation dan exorotasi atau exorotation. Dan saya juga akan memberikan contoh beberapa gerakan seperti ada 3 poin, yaitu yang pertama, pronasi atau pronation adalah gerakan menggulingkan atau memalingkan lengan tangan bawah dari sikap menghadap ke atas menjadi menghadap ke bawah. Yang kedua, supinasi atau supination adalah kebalikan dari pronasi. Gerakannya adalah menggulingkan atau melilitkan lengan bawah dari sikap menghadap ke bawah menjadi menghadap ke atas. Yang ketiga, sirkumduksi atau circumduction adalah gerakan seperti membuat kerucut. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.